yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, dahsyat perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Puji syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur pada hari ini kita boleh ada semua karena anugerahnya. Mari sebelum ibadah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu ya Tuhan, yang tak pernah berhenti, yang terus baru setiap hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau menaikkan segala pujian hormat kami kepadamu, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh haleluya, terima kasih.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengasihi
pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami mau katakan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Tuhan Yesus. Saudara, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, kita tak perlu khawatir akan apapun juga kehidupan kita di masa-masa yang seperti ini. Kita tahu kalau kita mengenal Dia, maka hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Haleluya.
mengetahui segala keperluan kita. Jangan khawatir, karena tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kami percaya kami mempunyai Allah yang besar. Apapun situasi yang terjadi saat ini di dalam dunia ini, kami percaya Tuhan, kalau kami bergantung kepada Engkau ya Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan boleh kami terima, kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pertengahan ini sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Kembali pada hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah online dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu siapkan hati, pikiran saudara-saudara dengan penuh konsentrasi untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan, tetapi sungguh-sungguh kita bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara, pada hari ini saya memberikan satu tema, yaitu dosa Ahan. Ya. Nah, kita melihat dalam pasal yang ke-6, orang Israel mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Orang Israel mengalami sesuatu mujizat yang besar. Saudara-saudara, kota Yeriko yang dibentengi dengan tembok yang tebal, yang kokoh, yang kuat, terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa. Tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan, orang Israel bisa merebut kota Yeriko. Orang Israel bisa mengalahkan kota Yeriko. Wah, ini mujizat yang sungguh besar, saudara-saudara. Orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan suruh begitu, selama 7 hari. 1 hari 1 kali. Dan puncaknya pada hari yang ke-7, Tuhan berfirman begini, kelilingi 7 kali. Jadi kalau di total setiap hari 1 kali, 1 kali, 1 kali, pada hari ke-7 7 kali, maka ada 13 kali. Ya, saudara-saudara, Tuhan perintahkan begitu, dan di akhir hari yang ke-7, pada saat 7 kali orang Israel mengelilingi tembok Yeriko pada hari yang ke-7, mereka akhiri dengan sorak-sorai kemenangan. Mereka akhiri dengan sorak-sorai kemenangan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika mereka berteriak, bersorak-sorai, tembok yang kokoh itu roboh. Saudara bisa bayangkan, tembok itu sangat kokoh karena itu pertahanan yang sangat kuat buat Yeriko. Rahab
tinggal di dalam tembok. Nah, kalau temboknya saja kecil nggak mungkin. Kalau cicak tinggal di tembok situ ya biasa, di celah-celahnya. Atau semut. Lah ini orang, saudara-saudara. Tembok yang kokoh itu roboh. Dan orang Israel menyerbu Yeriko. Orang Israel masuk ke Yeriko. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel masuk, mereka merebut kota ini. Sebelumnya Tuhan memberikan perintah ini. Coba kita perhatikan apa perintah Tuhan kepada umatnya. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat 19. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ya, ini perintah daripada Tuhan, yaitu semuanya ditumpas, semuanya dibinasakan. Hanya Rahab perempuan sundal itu yang dibiarkan hidup. Kenapa? Karena dia melindungi pengintai itu, saudara-saudara. Rahab dibiarkan hidup, dan orang yang tinggal dalam rumah Rahab juga dibiarkan hidup. Tapi yang lain, saudara-saudara, ditumpas, yang lain dibinasakan, termasuk juga segala barang-barang. Gak boleh orang Israel ambil emas, perak, tembaga, besi, dikhususkan bagi Tuhan. Jadi ada beberapa barang yang dikhususkan bagi Tuhan dan yang lain dimusnahkan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada orang Israel yang bernama Ahan. Ahan melawan perintah Tuhan. Ahan melanggar ketetapan Tuhan. Ketika dia melihat barang-barang yang sangat berharga, dia mulai ambil apa yang bisa diambil, dan kemudian dia mulai simpan itu. Ini dosa yang besar. Biarpun orang lain tidak tahu, biarpun tidak nampak kepada siapapun, tapi Tuhan melihat apa yang dibuat oleh Ahan. Saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu, mungkin Anda bisa menyembunyikan diri. Mungkin Anda tidak ketahuan oleh pimpinan dalam perusahaan saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara lakukan ketidakjujuran, tidak ada yang tahu. Mungkin saudara melakukan dosa-dosa, istri tidak tahu, suami tidak tahu. Disembunyikan sedemikian rupa, ditutup sedemikian rapat. Semua orang
tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh Ahan tidak ada yang tahu. Keluarganya tahu, saudara-saudara. Tapi meskipun tidak tahu, Yosua tidak tahu, orang Israel tidak tahu, siapapun tidak tahu, Tuhan tahu dan Tuhan bongkar apa yang menjadi kejahatan daripada Ahan. Lebih baik kita hidup benar di mata Tuhan. Yang mau hidup benar di mata Tuhan katakan amin. Sebentar di akhir khotbah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari hiduplah benar, saya dan saudara-saudara sekalian. Jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada yang ditutupi. Karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang dibuat Ahan, bongkar semua. Saudara-saudara, setelah orang Israel mengalahkan kota Yeriko, maka dilanjutkan dengan yang berikutnya. Orang Israel akan menduduki kota Ai. Saudara-saudara, Yosua mengutus pengintai untuk melihat keadaan kota Ai itu. Mereka tentunya membuat laporan kepada Yosua. Kota Ai ini kecil, gak perlu banyak-banyak orang datang. 2.000 orang cukup. 3.000 orang ya cukup lah itu. Gak usah menyusah-nyusahkan banyak orang untuk menyerbu kota ini. Kecil. Yeriko saja kita bisa rebut. Dengan tembok yang kokoh, dengan orang yang begitu banyak di dalamnya, kita bisa rebut. Apalagi di kota yang kecil. Tak usah capek-capek lah. Cukup 2.000-3.000 orang. Penduduknya sana sedikit. Pertahanannya juga lemah. Saudara-saudara, ini informasi dari para pengintai yang disampaikan kepada Yosua. Coba kita lihat Yosua 7 ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nggak usah buat repot orang Israel, sedikit saja. Nggak usah susah ini. Penduduknya sana sedikit. Saudara-saudara, informasi ini diterima oleh Yosua. Mari kita belajar satu hal. Pengintai memberikan informasi kepada Yosua. Yosua menerima informasi ini. Tapi ada hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh Yosua. Dan ini jangan kita lakukan. Apa itu? Ketika mendapatkan informasi, ditelan mentah-mentah. Yosua tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Oh ya, 3.000 saja kita kirim. Yosua tidak minta pimpinan Tuhan. Yosua terima saja informasi ini. Seringkali ketika berita-berita dan informasi itu masuk kepada saudara-saudara,
ada beberapa banyak kegagalan kita. Langsung kita mengambil satu tindakan, langsung kita mengambil satu keputusan, langsung kita melangkah, langsung kita melakukan sesuatu tanpa kita bertanya-tanya akan Tuhan. Bertanya-tanyalah akan Tuhan. Bertanya-tanyalah akan Tuhan. Kita membaca ayat itu di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dalam terjemahan lain, bertanya-tanyalah akan Tuhan. Saudara-saudara, Raja Daud dalam peperangan selalu dia tanya-tanya akan Tuhan. Saudara-saudara, kalau mau mengambil suatu langkah, saudara mau masuk dalam satu bisnis yang baru, saya berdoa supaya saudara mengerti hal ini. Tanya-tanyalah akan Tuhan. Bukan begini, ada informasi, wah ini bagus, wah ini bagus, investasi ini bagus. Sudah, ya, saudara investasikan sesuatu di bisnis itu, akhirnya gagal. Kenapa? Tidak bertanya-tanya akan Tuhan. Berapa kali ini terjadi? Berapa banyak kali ini terjadi, saudara-saudara? Dan pada saat ini marilah kita bertanya-tanya akan Tuhan. Saudara-saudara mau melakukan sesuatu, saudara-saudara mau melangkah sesuatu. Mungkin Anda mau masuk sekolah. Ini sudah bulan April. Tentunya yang kelas 3 SMA mau melanjutkan ke fakultas. Bertanya-tanyalah akan Tuhan. Jangan asal ikut-ikut saja, ikut-ikut saja. Teman saya di situ, ikut-ikut saja. Bertanya-tanya akan Tuhan. Mungkin buat masa depan saudara adalah banyak hal. Saudara-saudara mungkin mau membeli satu rumah, ya tanya-tanyalah akan Tuhan. Jangan asal saja melangkah, dapat informasi begini, informasi begitu, melangkah. Nah, ini yang menjadi banyak kelemahan dari orang-orang percaya. Tidak bertanya-tanya akan Tuhan. Nah, kalau saudara bertanya, berdoa kepada Tuhan, nah Tuhan menjawab. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menunjukkan jalannya, Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita putuskan, apa yang harus diambil. Dan percayalah, itu adalah yang terbaik buat kita. Amin, saudara-saudara. Itu adalah yang terbaik. Tapi kalau hanya mendengar informasi-informasi, seringkali alami banyak masalah, banyak kerugian, banyak kegagalan. Kiranya Roh Kudus menolong kita bisa menangkap ini. Saudara-saudara, Israel gagal pada waktu menyerbu kota Ai. Dalam Yosua 7 ayat yang ke-5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Kalah lawan Yeriko, banyak orang di Yeriko, kuat Yeriko, tembok Yeriko kokoh. Menang. Mereka keliling-keliling itu, tembok itu, menang mereka. Lawan kota yang kecil kalah. Bukannya tanpa sebab, bukannya itu terjadi dengan kebetulan.
Tidak. Bapak Ibu Saudara harus diingat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, enggak ada satupun yang kebetulan. Kebetulan saja terjadi, enggak. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang terjadi, semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Nah, orang Israel kalah, enggak kebetulan itu terjadi. Kenapa kalah? Ada dosa Ahan. Ada dosa Ahan. Apa dosanya Ahan? Mengambil barang-barang yang dikhususkan, yang enggak boleh diambil. Ahan ambil. Memang enggak ada yang tahu. Dan ini yang membawa satu dampak yang besar buat orang Israel. Saudara-saudara, akibatnya 36 orang tewas, jadi korban, meninggal. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Ahan. Ketika kita membaca ini, ketika kita mempelajari ini, kita akan lihat langkah-langkahnya itu, apa yang dilakukan oleh Ahan. Dan itu membuat kita hati-hati. Itu akan membuat saya dan saudara-saudara berjaga-jaga, waspada. Ya, mari kita membaca dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Nah, ini dimulai dari apa? Aku melihat. Apa yang Ahan lihat? Barang-barang jarahan yang gak boleh diambil. Terdiri dari apa itu? Jubah yang indah buatan Sinear. Dia lihat, wih, ada jubah yang luar biasa nih. Bagus banget ini. Buatan Sinear. Mahal. 200 shikal perak. Wow. Luar biasa. Sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Wow. Melihat. Dimulai dari melihat. Ahan lihat. Umat Tuhan, apa yang Anda lihat? Dosa Ahan dimulai dari aku. Ahan melihat. Yang dilihat jubah yang indah, 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Dia lihat. Saudara yang mendengar ibadah, yang mengikuti ibadah ini, mendengar firman Tuhan ini, saudara, mata saudara lihat apa yang saudara lihat. Dari apa yang kita lihat, seringkali gak berhenti sampai dalam kita lihat saja selesai. Oh enggak. Setelah Ahan lihat itu, selanjutnya aku mengingininya. Gak berhenti dengan penglihatan saja. Aku mengingininya. Nah ini terus berkembang. Apa yang saudara lihat? Ingin selanjutnya.
Lihat tetangganya punya sesuatu yang baru, lihat, ingin. Lihat ada barang yang bagus, ingin. Lihat ada gadis yang cantik, pemuda yang tampan, ingin. Lihat, ingin. Ini perlu kita hati-hati. Tentunya mata kita lihat. Saya punya mata, saudara punya mata, bisa lihat. Hati-hati dengan penglihatan kita, saudara-saudara. Setelah lihat, ingin. Setelah ingin, berhenti. Oh enggak. Aku ambil. Nah, ini mulai. Ini tahapannya ya. Lihat dulu. Setelah lihat, muncul keinginan. Setelah ingin, diambil barang itu. Setelah diambil, kemudian akan menyembunyikan, disimpan barang-barang itu. Apa itu? Jubah, perak, emas. Ini 4 hal. Lihat, ingin, ambil, sembunyikan. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita ingat apa yang Anda lihat. Nah, apa yang akan lihat? Apakah orang-orang Israel yang menyerbu kota Yeriko itu nggak lihat? Ya lihat dong. Masa Ahan aja yang lihat emas? Masa Ahan aja yang lihat jubah sinear yang mahal itu? Masakan Ahan aja yang lihat perak-perak itu? Yang lain juga lihat kok, saudara-saudara. Masa yang lain buta semua? Saudara-saudara, yang lain lihat. Ahan juga lihat. Nah, ini masalahnya. Lihat itu belum dosa. Kalau diteruskan, ingin, hati-hati. Dosa itu gak mau berhenti, dia terus bertambah loh. Terus bertumbuh. Seperti orang hamil itu, saudara-saudara. Dicek, hamil. Nah, terus janin itu terus bertumbuh. Gak bisa ibunya terus bilang, nak berhenti dulu ya, jangan tambah besar ya, jangan bertumbuh ya. Gak bisa. Tumbuh. Dosa itu terus tumbuh. Memang ketika kita dalam lingkungan masyarakat, seringkali kita lihat terjadi, seringkali kita lihat sesuatu di sekitar kita. Jalan pergi ke mall, lihat sesuatu. Mungkin di rumah tidak sengaja lihat sesuatu. Lihat. Tapi kalau sudah mulai timbul ingin, stop, harus berhenti. Ingin apa? Ingin mengambil barang itu, ingin berzina, ingin mencuri, lihat orang jahat ingin membalas, tidak mengampuni, dan seterusnya. Ini yang jadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara. Roh Kudus akan tolong Anda bisa menangkap
kebenaran ini? Kalau kita lihat, mata kita lihat sesuatu, ya itu belum dosa. Tapi mulai timbul ingin segera minta anugerahnya Tuhan untuk membuang segala keinginan yang jahat itu dalam hati saudara-saudara semua. Minta, tolong Roh Kudus, selidiki aku dan dibuang dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama. Orang bijaksana sembunyi ketika lihat sesuatu jahat di depannya. Kita baca Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ya, orang bijaksana lihat di depannya ada sesuatu yang membahayakan, dia nggak jalan terus. Berhenti dia, sembunyi dia. Di depannya sedang berkumpul orang-orang yang menggunakan narkotika. Lihat, jangan terus ke sana. Saudara-saudara, berapa banyak orang, nggak apa-apa lah, dekat-dekat sana. Loh, bisa akibatnya bisa fatal. Beberapa orang mengalami masalah. Sebetulnya dia tidak menggunakan narkoba itu, tapi karena berada dalam kumpulan seperti itu, pada waktu datang aparat, saudara-saudara, kepolisian, ya ikut ditangkap karena dia berada di situ bersama-sama. Orang bijaksana serta dilihatnya jahat, stop, berhenti, nggak lanjut, nggak nekat jalan terus. Nggak apa-apa deh, masuk rumah judi, nyoba-nyoba aja lah sedikit, temannya ajak. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit kita coba. Lihat, lanjut, masuk, hati-hati. Ini sering kali terjadi, saudara-saudara. Lihat, ingin, lihat, langsung masuk dalam hal yang jahat. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan orang bijaksana lihat malapetaka, sembunyi dia. Tapi orang yang tak berpengalaman lanjut. Akibatnya apa? Celaka. Bapak Ibu saudara-saudara, ini luar biasa. Ketika lihat, belum dosa. Tapi kalau mulai muncul sesuatu dalam hati, itu gak ada yang tahu. Waktu Ahan ingin jubah itu, ingin perak itu, ingin emas itu lah, gak ada yang tahu. Saudara-saudara, coba, apa keinginan saya? Para pemirsa gak ada yang tahu. Saya juga gak bisa tahu apa yang menjadi keinginan saudara-saudara. Tapi kalau ada keinginan yang jahat pada hari ini, kalau saudara dengar suaranya, suara Tuhan dan Roh Kudus, jangan kita mengeraskan hati. Apa yang jahat yang ada dalam hati segera kita buang. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 dan ayat 20 sampai ayat 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, dari mana itu? Dari dalam hati. Hati ini sumbernya. Coba lihat apa yang ada dalam hati saudara-saudara. Pikiran jahat kah? Buanglah. Percabulan?
buang. Mau curi, ambil barang orang lain. Mungkin saudara sedang merencanakan itu, tapi hari ini Roh Kudus sedang berbicara. Stop, berhenti. Jangan ambil barang yang bukan milik saudara. Berhenti. Pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Dari mana itu? Dari dalam hati. Dari dalam hati, saudara-saudara. Oleh sebab itu Alkitab bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspadalah, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hati ini. Yang bisa jaga hati masing-masing. Yang tahu isi hati masing-masing. Saya tahu isi hati saya. Saya tidak tahu isi hati saudara. Tapi biarlah isi hati kita sama, yaitu mau menyukakan hati Tuhan, rindu menyenangkan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya uang, harta, kekayaan itu bukanlah segala-galanya. Tuhan yang segala-galanya dalam hidup kita. Ahan pikir ketika dia ambil, wah dia bisa miliki semua kekayaan itu, tanah, fasilitas-fasilitas yang lain dia bisa dapatkan karena dia dapat perak. Berapa banyak itu? Emas, wow. Dia mau menikmati semua itu. Itu bukan tujuan yang terpenting dalam hidup kita. Uang kita perlu. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya loh. Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kita lihat Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hari ini kita pilih kepada siapa kita mengabdi, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Ahan dia pilih mengabdi kepada Mamon. Dia lihat, dia ingin, dia ambil. Tuhan sudah larang apa yang dilakukan oleh Ahan. Firman Tuhan kepada orang Israel, jangan diambil barang tumpas. Ada barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan, tapi Ahan nekat, saudara-saudara. Dia ambil itu. Pilih. Kalau saya mau pilih. Saya mengabdi kepada Tuhan Yesus. Yesus juru selamat saya. Haleluya. Saudara-saudara, ayat yang terakhir kita diingatkan hari ini, kumpulkanlah harta di sorga. Injil Matius kita membaca pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Banyak orang seperti Ahan. Mereka mau mengumpulkan cuma harta di dunia ini. Oh, bisa habis loh itu. Bisa dimakan ngengat, karat, bisa diambil pencuri, bisa habis. Saudara-saudara, tapi kita diingatkan, ayo ada harta di sorga. Mari berlomba-lomba investasi kerajaan sorga. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Tuhan akan tambahkan kok yang lain. Tuhan akan berkati saudara-saudara. Jangan seperti Ahan. Tuhan murka kepada perbuatan Ahan. Tuhan marah. Jangan ada perbuatan kita yang seperti Ahan yang membuat murka Tuhan menyala. Murka Tuhan menyala, menyambar-nyambar bahkan Ahan dan sekeluarganya. Kenapa keluarganya kok juga ikut dihukum? Karena keluarganya setuju, istrinya setuju, anak-anaknya setuju dengan perbuatan yang salah dari Ahan. Oleh sebab itu jangan biarkan murka Tuhan menyala-nyala. Biar murka Tuhan surut pada hari ini. Kenapa murka Tuhan surut? Karena Tuhan lihat hati saudara-saudara yang rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Satu kali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Ini menjadi kerinduan saya dan saudara-saudara. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk makan dan minum perjamuan kudus. Mari kepala keluarga atau orang tua boleh membagikan kepada seluruh keluarga roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang telah menerimanya, ambil sikap berdoa. Memeriksa diri kita. Kalau ada hati yang jahat, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati saudara-saudara, sebelum makan dan minum perjamuannya Tuhan, saudara minta ampun sama Tuhan, supaya kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara dan tutup mata saudara-saudara. Mulai periksa diri. Yesus, bicaralah kepada kami semua. Bicaralah kepada kami semua. Sucikan umat-Mu dimanapun berada. Sucikan ya Tuhan. Ya Ralama Syandara. Makasih hadirat-Mu turun. Kami merasakan itu. Sekarang bagi saudara-saudara yang telah memeriksa diri, kedapatan hidup benar di mata Tuhan, atau ada salah dan sudah minta ampun,
Saudara-saudara dipersilakan bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada, yang sudah periksa diri, kedapatan benar atau ada salah dan sudah minta ampun, silakan bangkit berdiri. Kita mempersiapkan ini. Merencanakan berkat yang besar, dan itu ada dalam tangan saudara-saudara. Mari kita angkat roti ini bersama-sama ke atas. Selesai saya mengatakan firman Tuhan, saudara katakan amin, ya. Dengar firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari sekarang selanjutnya kita akan angkat cawan minuman ini ke atas. Haleluya. Dengar firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Sekarang minumlah dalam nama Yesus. Minumlah. Mari semuanya mengucap syukur, semuanya mengucap syukur. Makasih, makasih, makasih. Terima kasih. Mari bersukacitalah, mari bersukacitalah, mari bersukacitalah. Ya dalam masyarakat, di dalam makasih, makasih. Terima kasih bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah masuk ke dalammu, biarlah masuk. Sakitmu disembuhkan Tuhan, kelemahanmu diangkat oleh Tuhan. Oh, terimalah, terimalah pertolongannya, terimalah kasihnya. Ya Allah, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bersama-sama memberkati bangsa Indonesia. Memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat-Mu tercurah atas bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan ekonomi. Ada kestabilan dalam politik, ekonomi dan keamanan. Engkau yang memberkati bangsa kami ini.
Kami berdoa buat kota-kota tempat di mana kami tinggal. Ada damai sejahtera buat kota-kota kami. Pemulihan terjadi, penuaian terjadi, berkat Tuhan dinyatakan, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan. Terima kasih. Oh, makasih. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, riara lama syadara lalu. Inara rayara lama syadara lalu. Oh, haleluya. Riara lama sangkara lalu. Inara lalu. Bapa di sorga, pada pengunjung ibadah ini, perkenankan hamba-Mu berdoa untuk memberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kedangkan tangan Tuhan untuk memberkati saudara-saudara. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah, terimalah dalam nama Yesus. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya selaku gembala GTI Bukit Zaitun Batam dan seluruh petugas yang melayani pada hari ini sangat bersukacita karena boleh melayani saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, beberapa sound alat-alat telah diganti dengan tujuan satu, yaitu supaya lebih bagus, lebih baik, dan bisa jelas saudara-saudara menangkap pesan Tuhan dan bisa mengikuti ibadah dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kami lakukan, kami rindu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan terima kasih buat dukungan, doa dari saudara-saudara sekalian, dan bantuan dan segala persembahan yang saudara berikan. Tuhan sendiri yang membalas dengan segala berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Shalom.